kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Diva Rizka dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 29 November 2022. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari Kepala Staf Angkatan Laut karena dinilai telah berjasa dalam memajukan TNI Angkatan Laut. Ketua DPR RI memastikan akan mendukung penuh TNI dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga kedaulatan NKRI, terutama TNI Angkatan Laut di wilayah perairan Indonesia. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari TNI Angkatan Laut karena dinilai telah berjasa dan turut memajukan TNI Angkatan Laut serta kapal selam TNI Angkatan Laut secara khusus. Di atas kapal selam KRI Alugoro 405, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan Brevet Kehormatan Hiu Kencana kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sambutannya, Yudi Margono menyebut penyematan Brevet Hiu Kencana diberikan sebagai warga kehormatan kapal selam yang dinilai berjasa dalam memajukan dan mengembangkan TNI Angkatan Laut. Sebagai warga kehormatan kapal selam dan tadi dengan Ibu Ketua DPR RI, kemudian Pak Kasat, Pak Kaso, Pak Kapolri, kemudian Ketua Pak Deman, Ketua 1 BPK dan Pak Kasal, kita berikan kehormatan Hiu Kencana karena atas jasa-jasanya telah ikut memajukan, ikut mengembangkan Ketua Angkatan Laut, kapal selam pada khususnya dan Angkatan Laut pada umumnya. Usai meninjau KRI Alugoro 405 di perairan Jakarta, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memastikan DPR akan mendukung penuh TNI dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga kedaulatan NKRI, terutama TNI Angkatan Laut di wilayah perairan Indonesia. Saya sebagai Ketua DPR tentu saja berharap dan akan mendukung bahwa karena kita merupakan negara maritim, negara kelautan, diperlukan lebih banyak lagi kapal-kapal laut yang nantinya bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan tentu saja menjaga bagaimana jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Selain Puan, beberapa pejabat lain juga menerima penghargaan yang sama. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Di usia ke-51 tahun, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri akan bertransformasi menjadi organisasi modern, profesional, dan menjunjung nilai dasar yang dicanangkan secara nasional. Ketua Badan Keahlian DPR RI berharap Korpri dapat terus menjaga soliditas dan solidaritas, mengingat Korpri adalah organisasi yang berlandaskan pada gotong royong. Menginjak usia 51 tahun, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri akan bertransformasi menjadi organisasi modern, profesional, dan menjunjung nilai dasar yang dicanangkan nasional. Selaku pembina upacara HUT Korpri di lingkungan MPR, DPR, DPD RI, Innocentius Samsul mengatakan, dengan mengusung tema Korpri melayani, berkontribusi, dan berinovasi, diharapkan agar produktivitas menjadi sebuah pilihan kerja. ASN bekerja tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan, tetapi harus berorientasi kepada output dan juga memiliki dampak. Kita yakin dan percaya bahwa semangat Korpri yang baru ini, transformasi itu betul-betul dilakukan sehingga menjadi organisasi yang modern, tapi tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, persatuan kesatuan, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Korpri harus menjadi SDN terdepan untuk menjaga agar negara ini menjadi negara yang besar, yang kuat, tangguh, dan tetap menjaga solidaritas di antara warga bangsa, serta kehadirannya itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gitu. Innocentius berharap Korpri dapat terus menjaga soliditas dan solidaritas, mengingat Korpri adalah organisasi yang berlandaskan pada gotong royong, sehingga apapun prestasi yang ingin dicapai, pasti dasarnya adalah gotong royong sesama ASN dan juga solidaritas kepada masyarakat, terutama kepedulian kepada sesama
yang berkaitan dengan bencana alam, seperti menghimpun bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyayangkan banyaknya pabrik semen di Indonesia yang harus tutup dikarenakan harga semen di pasaran yang mengalami kenaikan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia beserta jajarannya, Komisi 6 DPR RI meminta PT Semen Indonesia untuk mengevaluasi sistem pemasaran sehingga semen dalam negeri bisa lebih maju. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyayangkan banyaknya pabrik semen di Indonesia yang tutup dikarenakan harga semen di pasaran mengalami kenaikan sebesar 10 hingga 12.000 rupiah. Pada rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk beserta jajarannya, Andre mengatakan naiknya harga semen diakibatkan oleh pemasaran perusahaan yang tidak baik, sedangkan EBITDA PT Semen Indonesia mengalami kenaikan. Andre menambahkan, beberapa toko material dan distributor semen yang ada di pasaran lebih memilih semen asal Cina karena memiliki harga yang lebih murah. Andre juga meminta PT Semen Indonesia Tbk untuk mengevaluasi sistem pemasarannya sehingga semen dalam negeri bisa lebih maju. Pertama, market share-nya turun. Kenapa itu terjadi? Karena memang kebijakan pemasarannya salah. EBITDA-nya yang naik. Kenapa EBITDA-nya naik? Karena harganya naik. Harga semen Indonesia ini Padang, Tonasa Gersik itu harganya sekarang 12.000 lebih mahal daripada kompetitor semen-semen Cina. Kalau dulu waktu kita bicara predatory pricing waktu itu, saya dan teman-teman serikat pekerja, itu harganya hanya 3.000 sampai 4.000 bedanya. Tapi sekarang harganya naik, jadi bedanya Prof, harga semen Cina sama semen Indonesia ini 10.000 sampai 12.000 per sak. Untuk diketahui, EBITDA adalah Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, atau bisa diartikan sebagai laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. Ila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur dan sekitarnya masih menyisakan duka bagi masyarakat yang terdampak. DPR RI meminta seluruh pihak terkait untuk bahu-membahu membantu para korban bencana alam dan mendesak pemerintah untuk memperkuat mitigasi guna meminimalisir dampak bencana. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17. Bencana gempa bumi di Cianjur tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan rumah hingga gedung, tapi juga menelan ratusan korban jiwa. Belajar dari gempa Cianjur, DPR RI mendukung agar pemerintah mensosialisasikan upaya mitigasi bencana secara masif. DPR menilai masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa harus melek literasi dan pengetahuan sehingga mitigasi dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini sebagai upaya antisipasi agar tidak ada lagi korban jiwa dan semua pihak dapat sama-sama belajar jika sewaktu-waktu hal serupa terjadi kembali di kemudian hari. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Hingga tanggal 28 November 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terjadi 296 gempa susulan pasca gempa berkekuatan 5,6 skala Richter pada Senin 21 November 2022 di Kabupaten Cianjur, telah memakan korban total hingga 321 orang. Pimpinan DPR RI mengucapkan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta seluruh pihak terkait seperti Basarnas, BNPB, Pemda Jabar, dan Cianjur untuk terus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam membantu para korban pasca bencana. Ya, memang sudah beberapa kali di daerah itu terjadi hal-hal seperti ini. Nah, mungkin kita akan minta kepada komisi teknis terkait untuk kemudian duduk bersama-sama dengan pihak pemerintah untuk mungkin membuat pola mitigasi ataupun alat deteksi yang bisa memperingatkan lebih dini agar tidak terjadi hal-hal seperti ini terulang kembali. Saat mengunjungi posko gempa Cianjur, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, DPR beserta pihak-pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk mengevakuasi korban serta pengawasan penyaluran bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Diah Pitaloka menyampaikan saat ini penanganan bencana gempa difokuskan pada pencarian korban yang tertimbun longsor serta penyaluran bantuan logistik mulai dari makanan, obat-obatan, tenda darurat, serta tenaga kesehatan dan kebutuhan air bersih. Jadi yang kami cermati sekarang ya pertama suplai makanan, kedua juga sanitasi. Ada beberapa wilayah yang kekurangan air karena pipanya rusak. Ada beberapa wilayah yang tidak masalah dengan air gitu ya, atau beberapa wilayah yang memang sama sekali tidak ada sumber air. Tadi juga sudah terpetakan, mungkin itu butuh sumur bor. Dan ya ini memang luar biasa ya, artinya wilayah yang terdampak bencana ini lebih dari 5 kecamatan kan, dan ini cukup rata ya di daerah yang epicentrum itu kan, karena ini epicentrumnya bentuknya lingkaran, jadinya ya dampaknya merata gitu. Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili meminta BNPB serta Kementerian Sosial dan pihak terkait tetap fokus melakukan langkah-langkah penyelamatan, identifikasi korban, serta penyaluran kebutuhan logistik. Kami tentu nanti akan mencoba meminta kepada BNPB dan kepada BPBD serta Kementerian Sosial untuk mengidentifikasi ya berapa data yang fix dari korban maupun kerusakan, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa ini akan mempengaruhi terhadap berapa alokasi anggaran yang akan diberikan untuk memberikan bantuan terhadap rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dan saya kira saat ini saatnya bagi kita untuk menunjukkan solidaritas kita, dan kita berharap bahwa masyarakat di Cianjur segera pulih kembali, segera bangkit kembali. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra mendorong BMKG untuk terus memperbanyak alat deteksi gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia dan mendorong BMKG mengoptimalkan anggaran perawatan
serta menggencarkan sosialisasi dan edukasi tanggap bencana. Ke depan sekali lagi kita atau saya khususnya anggota Komisi 5 DPR RI mengharapkan melengkapi peralatan-peralatan deteksi gempa ini. Tsunami sudah kita peringatkan terus nih. Ya, jadi ada tsunami di mana-mana harus ada terdeteksi gitu kan, bakal ada tsunami gitu. Sehingga kita bisa mengantisipasi. Nah, termasuk juga gempa. Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah memperkuat program mitigasi bencana melalui edukasi dan sosialisasi tanggap bencana untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi mendorong BNPB bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap korban gempa bumi di Cianjur. Ashabul menegaskan perlu ada koordinasi untuk mengantisipasi adanya bencana gempa susulan. Ashabul Kafi berpendapat pemerintah perlu melakukan pendataan juga pemetaan daerah rawan bencana gempa bumi maupun tsunami. Hal ini untuk memberikan penguatan program mitigasi bencana kepada masyarakat. Ya memang sih kita tidak pernah tahu kapan terjadi bencana. Tetapi kan paling tidak, kalau mitigasi dan edukasi itu diperkuat, maka insya Allah masyarakat sudah paham dan tahu seperti apa struktur rumah yang dia harus bangun, gitu kan. Kemudian ketika terjadi bencana, apa yang mereka harus perbuat, itu kan. Disitulah perlunya mitigasi kepada warga. Ashabul berharap program bantuan pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat Cianjur harus mengedepankan bangunan yang ramah dan tahan gempa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk konsisten dan lebih detail dalam upaya memitigasi bencana di suatu wilayah guna menghindari banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh bencana alam. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa cuaca ekstrim di Indonesia masih akan terjadi di penghujung tahun 2022 hingga awal tahun 2023 mendatang. BMKG pun menghimbau kepada semua pihak untuk waspada dan melakukan serangkaian upaya antisipasi dalam mengatasi ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti curah hujan ekstrim, badai petir, hingga angin tornado. DPR RI pun mengingatkan pemerintah untuk selalu siap menghadapi bencana alam yang bisa terjadi setiap waktunya.
serta meminta BMKG lebih detail dalam melakukan sosialisasi mitigasi bencana sebagai upaya penyelamatan masyarakat dari potensi bencana. Selengkapnya mari kita simak laporan dari rekan kami Umam Hidayat dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, cuaca ekstrim saat ini tengah menghantui di beberapa wilayah di Indonesia. Dan di mana BMKG telah memperingatkan kepada masyarakat terkait ancaman cuaca ekstrim yaitu berupa hujan lebat disertai dengan petir. Dan tentunya pemirsa ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Dan ancaman cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berlangsung hingga pada awal tahun 2023. Dan untuk informasi selengkapnya terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim tersebut, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Sudewo. Baik Pak, apa saja nih Pak hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh BMKG untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrim tersebut Pak? Mitigasi cuaca ekstrim yang diprediksikan oleh BMKG itu seharusnya dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Utamanya adalah pada titik-titik tertentu atau daerah-daerah tertentu yang terancam dengan ancaman cuaca ekstrim. Ya. Jadi BMKG tidak hanya merilis secara global begitu, tetapi harus secara detail pada lokasi-lokasi tertentu, pada daerah-daerah tertentu, koordinasinya dengan kepala daerah itu harus ditingkatkan, dengan dinas-dinas terkait di kabupaten harus ditingkatkan. Intinya informasi mitigasi cuaca ekstrim itu masyarakat harus tahu jauh sebelumnya, sehingga masyarakat punya persiapan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai antisipasi atau menghadapi terjadinya cuaca ekstrim itu. Ini memang tidak hanya pekerjaan BMKG saja, tetapi pekerjaan kita semua, terutama pada pemerintah kabupaten. Mitigasi cuaca yang diramalkan oleh BMKG ini memang sesuatu ancaman terhadap keselamatan masyarakat, begitu. Tidak hanya melumpuhkan bidang atau sektor-sektor ekonomi tertentu, tetapi ini adalah ancaman nyawa seseorang, masyarakat. Maka penting sekali untuk dilakukan satu sosialisasi secara tepat, gitu. Yang dimaksud secara tepat itu, mitigasi tersebut bahwa akan terjadi cuaca ekstrim itu akan terjadi di daerah mana. Ya. Jangan skala luas, tapi detail. Misalnya bahwa Jakarta akan terjadi cuaca ekstrim. DKI Jakarta itu di daerah yang mana? Ya, kalau perlu sampai tingkat kelurahan, sampai pada tingkat RW. Misalnya Jawa Tengah akan terjadi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Tapi bagian selatan itu yang mana? Di Kabupaten Cilacap, atau Kebumen, ataukah yang lain ya? Itu lebih detail. Jadi masyarakat itu betul-betul tahu mana yang akan terdampak cuaca ekstrim tersebut. Ya. Kalau selama ini yang dilakukan BMKG itu kayaknya masih global, belum detail. Maka harus dirubah metode sosialisasinya dan dirubah metode koordinasinya. Pak, bagaimana koordinasi dari Komisi 5 dengan BMKG untuk menghadapi ancaman cuaca ekstrim tersebut, Pak? Ya, sebentar lagi kami akan panggil Kepala BMKG untuk memaparkan apa saja yang menjadi bacaan BMKG terhadap cuaca ekstrim itu. Dari situ kami akan dorong Kepala BMKG untuk lebih detail melakukan mitigasi dan sosialisasi koordinasinya juga itu. Apa ada yang bisa disampaikan Pak kepada masyarakat terkait ancaman cuaca ekstrim ini Pak? Ya, masyarakat saya minta terhadap ancaman cuaca ekstrim ini hati-hati ya, karena seringkali terjadi hujan lebat, angin puting beliung. Itu kepada pemerintah daerah saya minta penghijauan-penghijauan yang sudah tinggi, yang besar itu hendaknya dipotong, tapi meskipun tidak mengurangi keindahan, tapi jangan terlalu tinggi. Begitu juga kepada masyarakat luas yang punya pohon-pohon yang tinggi,
yang itu pun juga tidak produktif, kurang begitu memberikan manfaat, ya demi keselamatan lebih baik itu dipotong begitu supaya tidak mengancam nyawa bila mana terjadi cuaca ekstrim, misalnya hujan lebat, angin petung beliung, itu masih selamat. Dan saya minta oleh kabupaten, kota di mana saja seluruh Indonesia memperhatikan ancaman cuaca ekstrim ini dan mengambil langkah-langkah konkret sebagai antisipasinya agar masyarakat tidak menjadi korban. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Bapak Sudewo. Dan dari keterangan dari Bapak Sudewo tadi, Bapak Sudewo selalu memperingatkan untuk masyarakat terus berhati-hati dan juga memperingatkan agar pohon-pohon yang tinggi ditebang agar tidak terjadi pohon tumbang ketika cuaca ekstrim melanda. Baik, sekian dari saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Saya jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Ya, terima kasih rekan Diva. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja menjadi media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline adalah respon dari beberapa anggota Dewan terkait penanganan bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Dan Anda dapat melihatnya dalam layar kaca Anda saat ini. Di sini Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menekankan manajemen distribusi bantuan harus merata bagi korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Hal itu disampaikan dia usai melakukan pertemuan dengan Bupati Cianjur dan Kepala BNPB beserta jajarannya dalam rangka meninjau penanganan gempa bumi Cianjur di Posko Komando Tanggap Darurat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dia mengungkapkan ada beberapa problematika yang menjadi pertanyaan masyarakat. Salah satunya menyangkut koordinasi bantuan logistik serta pola kerja BNPB dan BPBD. Politisi PDIP ini juga menyampaikan keprihatinannya mengingat banyaknya korban anak-anak yang jumlahnya 37% dari total korban meninggal. Dia mengaku khawatir dengan keberadaan anak-anak dan kaum lansia di tenda-tenda pengungsian yang butuh perlindungan khusus dan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda.
Dia menekankan manajemen distribusi dari bantuan-bantuan tentu harus merata pendistribusiannya agar dapat mengandalkan dari struktur birokrasi dari kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian diteruskan oleh jaringan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Dia berharap bantuan tidak hanya berupa material dan logistik saja, namun juga bantuan spiritual dan juga rehabilitasi psikososial. Termasuk juga kebutuhan konseling bagi pengungsi khususnya anak-anak sebagai cara untuk memulihkan trauma usai bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid meminta penanganan korban bencana gempa bumi di Cianjur yang dilakukan pemerintah juga memperhatikan pemulihan kondisi pasca bencana. Menurut Abdul, penanganan pasca bencana justru sangat penting karena para korban sangat membutuhkan perhatian dari mulai infrastruktur, sarana prasarana, sampai persoalan membangkitkan ekonomi. Abdul menyebut penanganan korban bencana gempa Cianjur sejauh ini masih berfokus pada saat penanggulangan kejadian. Sedangkan pemulihan pasca bencana belum menjadi perhatian serius. Kedepannya, Abdul mengatakan pemerintah pusat maupun daerah perlu lebih menggerakkan kampung siaga bencana karena Indonesia terletak di lingkaran cincin api sehingga rentan terjadi bencana gempa bumi hingga tsunami. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Komah Koheri mengapresiasi langkah cepat Kementerian Sosial dalam penanganan dampak gempa di Cianjur. Komang mengatakan langkah tanggap darurat tersebut diperlihatkan Kemensos melalui tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana yang langsung menuju lokasi bencana sekaligus mendistribusikan bantuan logistik. Komang juga menyoroti layanan Kemensos yang menghadirkan layanan dukungan psikososial untuk penanganan psikososial pada penyintas gempa yang dibuka di sejumlah titik. Komang berharap tindakan Kemensos tersebut mampu menguatkan para korban yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media nasional adalah berita DPR RI yang telah menerima surat Presiden terkait calon Panglima TNI baru yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Kemarin sore pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengumumkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Hal tersebut berdasarkan isi surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI yang diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Puan menegaskan DPR akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan soal mekanisme fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan serta pengesahan calon Panglima TNI. Puan pun meminta agar Komisi 1 DPR RI segera melakukan fit and proper test terhadap Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Puan meyakini pihaknya akan mengesahkan Panglima TNI yang baru paling lama sebelum memasuki masa reses yakni pada 15 Desember 2022 mendatang. Ada tanggapan dari anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi yang menilai penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal sebagai calon tunggal Panglima TNI ini sangat tepat karena telah memenuhi prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian sehingga tidak memunculkan polemik adanya supremasi tertentu. Terkait uji kelayakan dan kepatutan, Bobi menyebut akan menanyakan konsep sinergi peningkatan TNI dengan keterbatasan anggaran dari Kementerian Pertahanan, serta bagaimana tantangan pengembangan postur dari organisasi TNI. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya yaitu Rizky Aulia Natakusumah mengatakan pihaknya akan menyoroti objektivitas TNI dalam menghadapi tahun politik saat fit and proper test mendatang. Rizky menambahkan interoperabilitas dari antar matra TNI juga sangat penting sekali untuk disoroti. Selain itu, Rizky menyebut akan menekankan perihal visi Presiden Joko Widodo yang mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam pertanyaan saat fit and proper test nanti. Anggota Komisi 1 lainnya yaitu TB Hasanuddin menyatakan bakal ada 5 isu yang akan ditanyakan kepada Yudo dalam uji kelayakan nantinya. Di antaranya soal komitmen netralitas TNI hadapi tahun politik, penekanan disiplin prajurit, pendidikan dan pelatihan prajurit, hingga lanjutan rencana strategis minimum essential force. TB Hasanuddin juga mengatakan rencananya uji kelayakan dan kepatutan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI akan diadakan pada hari Rabu tanggal 30 November besok. Nantinya hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 akan diserahkan ke pimpinan DPR RI.
Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu berita terkait respon dari beberapa anggota Dewan terkait penanganan bencana gempa bumi di Cianjur, dan juga berita tentang DPR RI yang telah menerima surat Presiden terkait penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI yang baru. Kami kembalikan ke rekan Diva. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.